merokok masih menjadi permasalahan bagi mereka-mereka yang tidak merokok. Nah, kita sebagai perokok juga punya hak untuk bisa merokok. Bagi sebagian orang yang tidak merokok itu memiliki hak juga untuk menghirup udara segar. Nah, sekarang gue akan melakukan eksperimen merokok di dekat orang-orang yang sedang tidak merokok. Gimana ekspresi mereka? Ikutin gue terus. Gue duduk di samping mas-mas yang lagi tiduran. Nah, gue mencoba untuk membuang asap rokok gue di samping mas-mas itu, tapi mas-masnya nggak ada respon apapun. Akhirnya gue mencoba untuk membangunkan mas-masnya, dan akhirnya masih bangun kan. Nah, setelah itu gue tanya sama dia tentang alamat, ya basa-basi aja. Dan gue sesekali ngebuang asap rokok ke arah dia, tapi dia sama sekali nggak ada respon apapun juga. Apa dia terbiasa ya dengan asap rokok? Oke, jadi kali ini gue merokok di samping dua perempuan yang lagi duduk di taman. Nah, gue sekali hembusin asap rokoknya ke arah mereka. Tapi yang paling terlihat risih itu perempuan yang berkerudung warna hitam. Dia tuh nutup hidungnya, terus ngusap-ngusap matanya, seakan-akan tuh dia risih sama adanya asap rokok. Ya, tapi gue sih tetap ngelanjutin ngerokok. Nah, di halte ini ada dua perempuan, ibu-ibu dan mbak-mbak yang masih muda. Nah, yang terlihat risih ini ibu-ibu. Dia kayak langsung menghindar gitu dari gue. Sedangkan yang mbak-mbak ini memang terlihat risih, cuman dia kayak menutupi gitu setelah gue ajak bicara. Nah, yang ini gue duduk tepat banget di belakang ibu-ibu yang lagi nonton live music. Nah, walaupun gue duduk di belakang ibu-ibu ini, tapi asapnya itu menghembus ke belakang. Dan ibu-ibunya tuh risih gitu deh sambil ngomong ke temennya kalau di belakang kayaknya dia ngerokok deh, mau pindah nggak? Nah, yang ini gue demen nih. Jadi, gue duduk di samping ibu-ibu ini. Nah, terus gue menghembuskan asap rokok ke arah dia. Dan dia terang-terangan banget risihnya. Sampai-sampai dia ngibasin tangannya biar dia gak kehirup asap rokoknya. Untung aja Gojeknya datang. Jadi dia gak kehirup lagi dia sama asap gue. Guys, gak heran kalau eksperimen tadi membuat sejumlah orang merasa risih ataupun gak nyaman. Karena memang faktanya, asap rokok mengandung zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Berikut kami paparkan sejumlah informasi mengenai dampak dari asap rokok.
tadi fakta tentang asap rokok. Mengerikan ya guys. Gue jadi penasaran nih, gimana jadinya kalau rokok dilarang di Indonesia? Yang pasti selain berdampak pada produsen rokok, akan berdampak juga pada perekonomian para pedagang keliling rokok. Sekarang gue mau tanya-tanya dulu ke pedagang rokok, gimana jadinya kalau rokok sudah tidak diperbolehkan lagi berjualan di Indonesia. Ini dia. Oke guys, sampai saat ini gue belum bisa menemukan pedagang rokok yang berada di pinggir jalan ini. Tapi kita akan cari terus. Nah guys, sekarang gue udah ngeliat pedagang rokok keliling yang ada di sebelah sana. Kita kesana yuk. Biasanya Bapak jualan rokok di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Luarnya jam 5 pagi Sampai jam 8 malam. Bapak ini jualan rokok kan ya? Iya. Satu itu dijualnya biasanya satu batang atau satu kotak rokok? Rokok apa? Semuanya. Kalau semuanya modalnya apa? Kalau misalkan orang-orang beli nih sama Bapak, orang-orang beli biasanya belinya batang. Tapi kalau ada orang beli satu batang 2.000 per liter Samsu. Tapi kalau dijual kadang-kadang ada yang beli gitu, kadang ada yang nggak jadi gitu. Jadi saya bingung jualan rokoknya, tidak ada yang beli gitu. Ya, jadi satu batang ya susah. Pak, seandainya rokok itu sudah tidak diperbolehkan lagi di Indonesia. Apanya? Seandainya rokok tidak diperbolehkan lagi dijual di Indonesia. Ada lagi atau tidak jual? Ya, pendapat Bapak itu kayak gimana? Berapa apanya? Pendapat Bapak tentang kalau seandainya rokok itu udah nggak dijual lagi di sini di Indonesia, udah nggak dibolehin jual misalkan. Bapak, pendapat Bapak seperti apa? 10. Kenapa? 10. Kalau seandainya rokok tidak ada di Indonesia, nggak boleh dijual rokok di sini misalkan, penghasilan Bapak itu berpengaruh nggak sih? Oh iya, kalau di pasar Babakan aja ke Bapak. Pasar malam atau Babakan. Pasar Babakan. Kenapa? Kalau jualan di pasar Babakan. Jadi Bapak jual, kalau misalkan ini jualan di pasar situ, Ya, sampai malam. Ya. Oh, oke. Bapak rumahnya di mana sih, Mak? Apanya? Rumah. Rumah di Balai Warga. Oh, berapa menit dari sini? Apanya? Berapa menit dari sini? 10 menit. 10 menit. Kalau naik mobil, kalau jalan Kalau jalan mah lebih 1,5 jam jauh. Bapak tadi kesini naik apa? Naik mobil. Naik mobil angkot deh. Naik mobil angkot apa aja, banyak ada mobil angkot Timone atau Bonang atau BSD, bisa juga dari sini sampai sini. Pak, seandainya saya bantuin Bapak nih sekarang, saya bantuin Bapak jual-jualin nih, nggak apa kan? Oke, nanti saya bantuin ya Pak ya. Oke guys, sekarang gue mau nyobain pakai gendongan ini yang isinya rokok dan yang lain-lain. Coba ya. Lumayan berat sih. Tapi oke lah, nggak apa-apa lah. Yuk, ya Pak. Makasih ya, Pak. Oke, gimana? Oh, di situ.
doang ya Pak, banyak yang belinya rokok ya, yang lain enggak ya Pak ya? Oke. Berasa banget berarti ya kalau seandainya rokok di Indonesia ini udah nggak ada lagi. Penghasilan Bapak pun ikut juga ya Pak ya? Jadi totalnya yang udah kita jual yang terjual itu 42.000. 42.000. Dan itu rokok doang ya Pak ya, belum yang lain-lain ya Pak ya. Biasanya setiap bulan kalau gitu dikumpulin ya Pak ya, dikumpulin satu hari 300-an, 300. Ya Pak, terima kasih ya Pak, terima kasih. Saya jadi tahu gimana caranya ngejualan ini, ternyata gak gampang ya Pak ya, susah ya Pak. Betul. Baik guys, ini adalah akhir penjualan saya dengan Bapak Rusman, yang artinya adalah rokok itu masih sangat penting juga ya buat Bapak untuk menambah penghasilan Bapak ya, walaupun kita tahu rokok itu juga mengganggu kesehatan bagi orang-orang yang mengkonsumsinya. Aduh, ternyata capek juga ya pemirsa berjualan rokok di pinggir jalan kayak tadi. Ya memang walaupun banyak yang beli, tapi ini trik banget, gue salut sama Pak Rusman. Nah, dari sini gue bisa menarik kesimpulan bahwa rokok tidak hanya berdampak negatif bagi kesehatan, tapi juga bisa berdampak positif, contohnya menjadi lahan pekerjaan seperti Pak Rusman tadi. Oh iya, kita juga harus bisa menghargai bagi yang mana perokok dan mana yang tidak merokok. Akhir kata, saya Natali, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Saya bukan perokok. Iya. Rokok. Saya tidak merokok. Bukan. Ya, abang merokok. Ya, rokok. Rokok. Enggak. Merokok. Sebenarnya kalau untuk perokok di ruang publik itu ya hak-hak mereka. Cuman mungkin kesadaran dalam diri mereka aja ketika lagi ada orang yang berkumpul yang bukan perokok dan si perokok itu ada di dekat mereka merokok, itu kan mengganggu ya. Terutama perhatian itu untuk masalah kesehatan orang yang bukan merokok, itu kan berbahaya sebagai perokok pasif. Kalau gue pribadi sebenarnya ada risih karena kan gue merokok juga baru-baru ini kan. Kalau untuk yang merokok sebaiknya sih kayak di tempat yang memang khusus ngerokok ya. Gak bagus banget ya, soalnya kan pertama yang lebih parah itu perokok pasif dibandingkan perokok aktif gitu. Jadi kayak kurang sopan aja juga sih perokok, karena yang dia sebarin tuh racun gitu loh, bukan udara wangi atau apa bagus kayak gitu kan, jadi merusak kesehatan. Biasa aja sih, soalnya teman banyak yang ngerokok juga. Ya, menurut abang sih nggak bagus juga sih ya. Pertama dilihat sama anak-anak gitu kan. Ruang publik sih asal udaranya ini ya apa, kayak semacam di sini gitu kan. Di sini kan udaranya bebas, jadi asapnya bisa langsung agak hilang gitu. Kecuali di daerah tertutup publiknya. Ya biasa aja, lebih kalau perokok kan namanya juga penikmat, jadi lebih senang gitu kalau ngerokok di publik, kecuali di ruangan dalam. Saya juga nggak apa-apa sih kalau nggak ngeganggu banget mah. Lebih baik ngerokok di ini sih, di luar publik. Benar sih kalau untuk masalah dilarang itu saya kurang setuju. Kenapa? Karena banyak banget orang yang mata pencariannya itu bergantung pada rokok. Seperti ya pabrik rokok di sana punya banyak buruh, dan juga sebenarnya sejatinya itu rokok itu kan hak individu. Jadi orang bolehlah merokok. Cuma mungkin yang perlu disadari itu ruang buat mereka merokok. Jangan sembarangan. Hargailah orang-orang yang bukan perokok. Menurut gue pribadi sih nggak apa-apa, karena di gue pun nggak ada efeknya karena gue bukan perokok yang kecanduan banget. Oh, aku setuju banget sih. Apa namanya? Ya itu kan sebenarnya kan kosnya orang-orang yang kanker karena rokok gitu, atau penyakit-penyakit lain seperti PPOK juga kan, itu sebenarnya lebih besar dibandingkan biaya beli rokoknya sendiri. Jadi setuju banget sih kalau rokok ditarik dari mereka. Kayaknya bakal banyak yang kesulitan sih, cuman kan sekarang ada vape juga, jadi mungkin banyak yang
Kalau langsung ditarik sih jangan ya. Ya kalau bisa sih bertahap, ditariknya bertahap. Iya. Bertahap itu bagaimana? Bertahap sedikit-sedikit, ditariknya sedikit-sedikit gitu. Enggak. Ya apa tuh? Kan ketika tuh udah nyandu, kayaknya habis makan nggak ngerokok itu gimana? Ya rasanya gimana? Ya kalau udah nyandu. Saya mah biasa aja kan ngerokok. Lebih baik rokok itu di stokin. Karena kan di Indonesia itu pajak terbesar itu rokok. Dan kalau rokok itu mendingan di kayak semacam di stokin. Kayak di Indonesia stok itu seharinya berapa yang dibikin. Nah itu harus di stokin, dibikin berapa. Jadi kalau Jadi ditarik sepenuhnya belum setuju ya? belum setuju. Oke, terus kalau misalnya di sini udah berapa lama? Jualan? Berapa lama ya? Gua di sini angkatan 2014. Kalau biasanya sehari sendiri sama si ngerokok doang? Ngerokok doang? Nah tentu ya kalau rokok palingnya kalau digabung-gabungin penghasilan gocap ada. Jadi penghasilan paling besar lu dari jualan apa? Minuman sih. Semuanya kalau minuman ya kalau dibanding rokok lumayan lah. Jadi kalau saya mau rokok ditarik, misalnya kita bahas tentang sobat PT Indonesia, itu berarti pengaruh banget. Kalau bagi minum sebenarnya bagi seluruh berpengaruh sih. Misalnya kan apa? Kita dagang minuman tanpa rokok juga orang juga malas gitu. Terus kalau kembali lagi ke penghasilan Indo juga Indonesia kan paling besar penghasilannya dari rokok. Jadi kalau emang pemerintah berencana mau narik rokok ya bikin ulang dulu. Harus ada solusi yang benar-benar matang kalau rokok ditarik. Ada nggak kira-kira penghasilan yang setara dengan penghasilan rokok gitu untuk di Indonesia gitu aja.